Ya, Bang, ada banyak hal sebenarnya yang patut kita dalam tanda petik kita curigai penyebabnya gitu. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan fathering yang kita patut kita curigai itu adalah peran ayah. Ya, hampir hampir banyak kejadian anak-anak yang kalau dia dapat stimulan dia langsung respon gitu. Kalau dia bully, kalau dia digeser dikit dia langsung ngamuk gitu. Ya. Dia melakukan sesuatu yang di luar logika kita. Itu banyak penyebabnya itu adalah karena peran ayah. Oh. Gitu. Jadi anak-anak tidak mendapatkan bagaimana misalnya anak laki-laki bagaimana seorang laki-laki menyelesaikan masalah itu dia nggak dapatkan dari ayahnya. Terutama ini Bang, terutama ada di umur-umur tertentu, misalnya di umur 7 sampai 14 atau 15 tahun itu, anak laki-laki dan anak perempuan tuh sangat dia butuhkan itu ayah. Oh, Gitu. laki-laki yang perempuan. Udah laki-laki dan perempuan. Jadi memang si anak laki-laki itu dia betul-betul ayah bagaimana menjadi laki-laki yang baik, bagaimana laki-laki yang perhatiin sama orang, bagaimana menjadi seorang laki-laki menyelesaikan masalah, menghadapi masalah dan lain itu bang dari ayahnya. Dan anak perempuan juga sampai sampai segitu. Baru-baru ini kan kita dengar ya bahwa ada anak perempuan Ya, itu itu dia. umur-umur sekitar umur yang tadi saya sebut itu bisa loh dia melakukan segala sesuatu. Dan yang hebat itu dia meninggalkan message buat ayahnya gitu, meninggalkan apa pesan-pesan yang dia tuju itu ayahnya. Nah, saya tulis itu di buku aku mau ayah ini gitu. Masya Allah. Jadi bagaimana kita melatih anak-anak kita jangan langsung stimulan langsung respon gitu loh bang, langsung geser langsung apa lo gitu. Kan sering kita lihat ya, terus anak-anak bilang geser dikit dong, gua bacok lo, gitu. Ya. Saya nggak nemuin lagi-lagi saya punya sahabat, saya bukan sahabat lagi tapi karib deket banget namanya Zakaria. Zaka anak umur 12 tahun 12 tahun. Nah Zaka ini subhanallah dia tumbuh dalam sebuah keluarga yang ayahnya itu berayah ada berayah tiada gitu. Oh. Jadi dia ketemu sama ayahnya setiap hari, ada ayahnya secara fisik, dia ketemuin ayahnya secara fisik gitu. Tapi dia nggak bisa gitu nemuin ayahnya secara psikologis, itu nggak bisa dapat pujian, penghargaan, pelukan, apresiasi dari ayah itu dia nggak dapatkan gitu. Tetapi masya Allah gitu, Zaka ini tumbuh dengan kedewasaan yang luar biasa. Jadi kalau ada stimulan dari teman-temannya, misalnya dia dibully gitu, Zaka itu selalu mencari yang positif dari apa yang dilakukan oleh temannya itu. Masya Allah. Misalnya orang bilang Zaka gitu, pernah satu saat saya ngelihat ada temannya ngebully dia gitu. Saya bilang Zaka kenapa kamu nggak balas? Apa dia bilang, Om Irwan, aku berpikir temanku itu mungkin dalam keadaan kalut aja, Oh. makanya dia melakukan itu. Sebenarnya nggak begitu sama aku gitu. Dan itu dilakukan oleh anak umur 12 tahun. Nah, Masya Allah. Dan itu bukan sekali dua kali bang, dia lakukan itu. Saya tulis di sini, namanya ketika Zaka berpikir positif, gitu. Jadi Zakaria ini, misalnya begini, dia berurusan dengan temannya. Dan dia tulis dalam sebuah judul buku yang dia akan terbitkan, namanya bagaimana caranya berpikir positif. Gitu ya, gitu kebayang ya bang, 12 tahun tulis ini. Saya bacakan nih bang. Aku mencatat ini adalah penghinaan ke 1102 kalinya dilakukan teman-teman kelasku dalam setahun ini. 1102 gitu. Dicatat lama dia. Dicatat sama dia. Lucunya mereka masih saja menghina bauku. Padahal menurutku mereka harus lebih meningkat dalam menghina orang. Nah, gitu ya. Misalnya kenapa mereka tidak menghina tulisanku yang jelek atau kacamataku yang tidak ada gagangnya? Atau kenapa tidak mempermasalahkan aku yang sedang senang-senangnya membaca buku Seven Habits for Teenager? Gitu. Jadi dia tuliskan dalam bukunya gitu. Nah, saya berpikir gitu, kok bisa Zaka tumbuh dengan cara seperti ini sementara dia nggak mendapatkan peran ayah itu secara lengkap gitu, secara optimal. Nah, mungkin secara fisik dia nggak dapatkan ayahnya, dia nggak dapatkan ayahnya. Nah di fathering itu Bang Falah, anak-anak itu butuh dua dari ayahnya. Dia butuh fisik ayahnya dan dia butuh psikologis ayahnya. Anak-anak tuh siap sebenarnya kalau dia nggak punya ayah secara fisik, dia siap. Tapi agak susah bagi anak-anak kalau dia nggak punya ayah secara psikologis. Jadi secara psikologis kalau dia nggak punya, agak berat bagi anak-anak.
punya ayah secara fisik, tapi nggak punya ayah secara psikologis. Dia kalau ketemu dengan ayahnya itu selalu aja diskusinya itu gimana sekolah, PR sampai di mana, kamu les apa lagi yang kamu bisa ambil gitu. Masa depan tuh harus kamu kejar dengan cara-cara seperti ini. Nggak pernah menanyain apa yang terjadi sama perkembangannya Zaka di umur-umur 12 tahun, 11 tahun. Nggak pernah menanyakan bahwa memberikan surprise gitu bahwa kamu bikin buku ya gitu. 12 tahun loh Bang, dia bikin buku. Dan dia bikin buku tuh indie. Jadi dia ketik sendiri, dia cetak sendiri, kemudian dia edit, dia cetak sendiri dan kemudian dia dijual sendiri. Dan ada juga buku itu yang dia jual ke teman-temannya, ada juga yang tidak dia jual ke teman-temannya gitu. Jadi nggak dapatkan itu dari ayah gitu. Tetapi Bang, yang paling menarik kenapa Zaka bisa berpikir positif gitu. Karena secara psikologis dia nggak dapatkan mungkin dari ayahnya, tapi dia dapatkan dari ibunya dan dari gurunya. Jadi dia terlatih betul gitu loh Bang, terlatih betul menjadi seorang anak laki-laki. Bagaimana berpikir positif itu dilatih oleh ibunya, dilatih oleh gurunya. Jadi kalau misalnya Zaka misalnya apa, dihina sama temannya atau dihina sama siapa gitu, misalnya diperlakukan nggak baik gitu, itu dia melakukan itu, bisa melakukan itu karena memang ibunya melatih langsung, tidak dengan teori tapi dilatih dengan apa ya, kalau di fathering itu kita menyebutnya dengan hands on. Nah Bang, jadi kalau gitu sebenarnya Bang, kita bisa menjadikan, tapi kalau idealnya memang Zaka harus punya ayah secara fisik, secara psikologis gitu. Kalau gitu loh Bang, kalau ada anak yang nggak punya ayah secara fisik tapi dia nggak mendapatkan ayah secara psikologis, jangan pernah putus asa gitu loh Bang. Gitu. Untuk si anaknya. Untuk anaknya dan buat orang tuanya juga gitu loh. Misalnya ada seorang ibu yang merasa bahwa aduh suamiku susah banget sih untuk menjadi seorang ayah bagi anak-anak gitu. Sudah dilatih Bang, tolong dong Bang perhatiin anakmu, tapi bisa jadi ya Bang ya. Tapi jangan putus asa, ternyata bisa kita gantikan secara psikologis gitu. Nah, Zaka ini bisa terlatih bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana handle masalah, itu terlatih dengan ibunya, dengan peran ibu dan peran gurunya. Nah, terakhir Bang, di fathering itu tugas ayah itu adalah memang kita menyebutnya dengan kalimat positive fathering. Tugas ayah itu adalah mengenalkan, melatih, membiasakan, menguatkan bagaimana positive fathering ini kepada anak-anak. Nah, bagaimana positive fathering itu? Yang paling utama itu ayah harus menghargai anak apa adanya. Anak itu unik, dia nggak ada anak itu sama dengan anak yang lain, nggak. Dia spesial, maka lakukanlah dengan spesial gitu. Dan kita adalah orang yang paling spesial dalam hidupnya dia, jadi bertindaklah juga spesial. Kata-kata kita harus menjadikan kata-kata yang spesial bagi dia, tindakan kita ada tindakan yang spesial bagi dia gitu. Jadi dia nggak dapatkan dari orang lain. Itu yang pertama, positive fathering. Yang kedua itu saya tuliskan di buku ini adalah bagaimana kita selalu berpikiran bahwa semua anak itu ada fitrah yang harus kita kuatkan gitu ayah. Bang, harus kita kuatkan. Ada fitrah misalnya dia mau menolong, dia mau bertanggung jawab, dia mau sederhana, dia mau apa, dan itu memang ayah yang melakukan itu, yang mengembangkan itu, yang menghebatkan itu ayah gitu. Nah, kemudian di buku ini saya tuliskan dari Zaka ini adalah bagaimana ayah itu berusaha untuk mencari golden moment supaya anak tuh merasa dihargai, disayangi, dicintai, diperhatikan gitu. Nah, caranya gimana manfaatkan golden moment? Golden moment itu misalnya gini, ketika kita lagi ngomong sama anak gitu, atau anak bilang, "Ya, aku tadi di sekolahan akhirnya berhasil untuk menolong orang." Ini jawabnya jangan biasa-biasa aja, gitu ya. Jadi memang apresiasi, hargai gitu, puji dia, hargai dia, hebatkan, bilang kamu hebat banget. Atau mungkin dengan menghargai itu proses, hargai dengan prosesnya. Supaya anak-anak merasa bahwa dia ada gitu di muka bumi ini, dan dia merasa bahwa dia
adalah orang yang spesial juga di depan ayahnya. Nah, kenapa ini harus kita lakukan positive fathering ini? Supaya nanti anak kita tumbuh, anak laki-laki kita, anak perempuan kita tumbuh ini nanti kelak kemudian hari menjadi anak yang percaya diri. Kalau anak yang percaya diri, dia nggak akan menyusahkan dunia ini, Bang. Gitu. Jadi dia nggak akan menyusahkan orang lain juga gitu loh, Bang. Kalau dia percaya diri gitu, dia bisa mengatakan iya kepada iya, dia bisa mengatakan tidak kepada tidak. Dia nggak akan terpengaruh oleh narkoba, dia akan terpengaruh oleh free sex, nggak akan terpengaruh yang lain. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengatakan aku nggak mau kalau yang ini. Kalau ini aku mau. Gitu loh. Positive fathering itu tugasnya dari ayah.